Halo guys, jadi kita akan lanjut ke integral part 2. Sorry habis minum. Ini langsung aja kita lanjut dari nomor 12. Oke, kita ambil soalnya dulu. Jadi untuk nomor 12, kita diberikan suatu fungsi kecepatan. Jadi ini konsep dasar sama seperti fisika, jadi memang ada hubungannya sama integral. Nah, cuman di sini saya tidak mau pakai integral. Di sini saya hanya mau pakai konsep bahwa integral itu adalah luas di bawah kurva. Jadi kalau saya gambarkan ilustrasi untuk soal yang A ini, kita kan ditanya jarak yang ditempuh 10 sampai 60. Berarti kita cukup tentukan luas yang terbentuk gitu ya, dari 10 sampai 60 gitu kan. Jadi kalau saya di sini punya grafik gitu ya, misalkan ini grafik VT, yang ini kita punya ini semuanya T. Jadi kan saya bilang dari 0 sampai 10 itu grafiknya konstan 5. Jadi awalnya dia fungsi konstan gitu ya. Dia awalnya fungsi konstan. Terus dia turun secara linear karena di sini saat t-nya 10 sampai 70 dia uh, gradiennya negatif. Jadi kan ini tuh. Set. Nah, di sini dia akan nyampe 0 ketika t akan nyampe 0 ketika t-nya 60. Dan saat di sini misalnya ini 70 ya. Misalkan ini 70. Nah, dari 70 sampai 300 dia akan konstan di min 1. Jadi kalau saya panjangin ini min 1 gitu ya. Nah, ini akan jadi gini. Oh, kalau saya disuruh cari 10 sampai 60 berarti gampang ya. Berarti saya cukup cari luas segitiga ini dong. Betul? Jadi kalau saya mau tulis S saat 10 sampai 60 itu adalah 5 kali 50 yang dibagi sama 2. Jadi 125. Gitu ya. Nah, lalu yang B gimana? Yang B disuruh mencari jarak terjauh. Jarak terjauh di sini kalau kita dari kurva jelas bahwa jarak terjauh itu dari 0 sampai 60. Kenapa? Karena kalau udah lewat dari 60 dia udah mulai negatif tuh. Kan tanda diperhitungkan. Jadi dia nggak jauh lagi. Jadi dia jadi malah makin lama makin menuju 0. Bahkan menuju negatif. Jadi berarti di sini kita akan cari luas dari 0 sampai 60. Berarti itu luas trapesium ya. Berarti ini adalah 60 tambah 10 kali 5 yang dibagi sama 2. Berarti adalah 175. Gitu ya. Nah, sekarang yang C, kapan benda tersebut mencapai titik asal di sini maksudnya apa? Jadi benda ini saat T-nya 60, dia udah nyampe berapa? 175 meter. Jadi dari keadaan awal T0 sampai T60, itu dia udah nempuh 175. Nah, sekarang setelah 60 kan dia mulai minus tuh. Nah, minus jadi minusnya itu yang T ke berapa yang menghasilkan 0, istrinya 0. Jadi gini, pertama-tama saya akan kurangkan dulu luas 175 ini dengan luas segitiga yang kecil ini ya. Sebentar. Atau gini deh. Bisa juga, berarti kan kita mau cari tahu T-nya berapa. Jadi kan misalnya di sini ada suatu T gitu ya, yang saya tidak tahu T-nya berapa. Nah, berarti di sini 175 kalau saya kurangkan, nah ini kan bentukannya yang ini kan trapesium. Nah, trapesium yang dimana saya selalu tahu bahwa tingginya adalah 1. Gitu ya. Ya kan? Jadi di sini lu panjang sisi sejajar yang ini itu adalah T-60. Sedangkan yang ini itu T-70. Jadi di sini saya bisa tulis T-60 tambah T-70. Tingginya selalu 1, ya kan? Dibagi sama 2. Ini hasilnya harus 0. Maka di sini 175 minus, ini kan berarti akan jadi apa? 2T minus 130 ya. Berdua ini akan sama dengan 0. Berarti di sini 175 ini min T minus 65. Jadi berarti di sini 240 T min T sama dengan 0. Jadi T-nya adalah
40. Jadi tanpa integral pun kita bisa nentuinnya gitu ya. Tanpa integral kita bisa nentuinnya. Ya, tapi tetap aja dengan mengetahui bahwa integral itu adalah luas eh, di bawah kurva gitu ya. Dan tandanya positif negatifnya diperhitungin gitu. Ya, itu untuk nomor 12. Saya ke nomor 13, Anda disuruh menentukan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu rumusannya adalah 1 per B min A dikalikan dengan integral A sampai B dari fx dx. Ini nilai rata-rata namanya. Saya pindahin ke sebelah sana aja ya. Ini. Ya, kita pakai pada yang rumusan itu. Jadi sekarang yang, berarti kalau yang A, saya kalau mau mencari nilai rata-rata ini, berarti ini adalah sepertiga, ya, karena kan 2 ditambah satu jadinya. Dikalikan dengan integral dari min 1 sampai 2 dari x pangkat min 3x dx. Yang dimana berarti ini adalah sepertiga. Integral dari ini kan seperempat x pangkat 4 min setengah x kuadrat 2 min 1. Ya kan? Berarti ini adalah sepertiga yang dikalikan dengan, sebentar, 4 minus 2. Berarti 2 ditambah dengan seperempat. Ya, berarti ini akan jadi sepertiga dikali 9 per 2. Sorry, 9 per 4, sorry. Berarti akan sama dengan 3 per 4. Ya, jadi 3 per 4. Yang B, eh, di sini kita bisa pakai teorema substitusi. Karena kita ketemu bentuk akar. Jadi kalau ada bentuk akar, biasanya kecenderungan pakai substitusi, gitu ya. Nah, jadi kita misalkan aja, misalkan U-nya X kuadrat plus 1. Maka di sini du dx ini akan sama dengan 2x. Gitu ya. Nah, maka di sini ekuivalen dengan apa? Bahwa kita menyatakan bahwa dx itu sama dengan setengah, jangan setengah, dx sama dengan du per 2x. Berarti ini akan jadi apa? Akan jadi batasnya kan tetap sama ya, sepertiga. Jadi sepertiga integral dari min 1 sampai 2, ya kan? Nah, sekarang berarti ini akan jadi x per akar u, gitu ya. Dikali dengan dx kan. Dx-nya itu adalah du per 2x. Berarti ini kan akan kecoret. Ini ada setengah, saya bisa keluarkan jadi seperenam. Seperenam. Nah, karena ini udah dalam du, gitu ya. Jadi sebenarnya harusnya ganti. Karena kita mau membuat dalam u, maka kita harus cari tahu dulu tuh. Ya, kita harus cari tahu dulu. Nih, kalau saya pindah ini ke bawah dulu. Jadi kan kalau x-nya min 1, u-nya akan jadi 2. Kalau x-nya 2, u-nya akan jadi 5. Jadi berarti si integral ini tuh udah berubah. Bukan dari min 1 sampai 2 lagi, tapi dari 2 sampai 5. Gitu ya. Jadi ini akar u itu kan berarti u pangkat minus setengah du gitu ya. Jadi berarti ini seperenam. Integralnya kita hitung kan. Integral dari u pangkat minus setengah berapa tuh? 2, 2 akar u ya. Jadi 2 akar u 5 sama 2. Jadi seperenam dikalikan dengan 2 akar 5 minus 2 akar 2. Gitu ya. Jadi ini akan jadi sepertiga akar 5 minus akar 2. Oke, itu ya. Yang C, nah yang C kita ketemu mutlak. Nah, kalau ketemu mutlak, ini harus hati-hati. Saya tuliskan dulu ya. Hx sama dengan x plus mutlak x. Berarti kan ini akan jadi sepertiga integral dari min 1 sampai 2 dari x ditambah dengan mutlak x dx. Nah, kalau saran saya itu dipecah, teman-teman. Jadi ini
akan jadi gini. Ini buku gede, gitu ya. Ini integral dari 2 min 1 x dx ditambah integral min 1 integral dari min 1 sampai 2 mutlak x dx. Karena mutlak x itu cukup spesial gitu ya. Karena mutlak x itu bisa aja bernilai x kalau x-nya lebih besar sama dengan 0, min x kalau x-nya lebih kecil dari 0. Nah, berarti di sini teman-teman, berarti di sini sepertiga. Berarti saya bisa ubah lagi yang ini. Ini sepertiga. Nah, yang kita ngitung ini dulu deh. Ya kan? Integral dari x apa? Setengah x kuadrat ya. Nah, ini hitung dulu. Berarti ini setengah x kuadrat gitu ya. Ya kan? Dari 2 min 1. Nah, yang ini saya pisahin. Jadi 0. Ya, kok dari 0 sih? Dari min 1 sampai 0. Kalau dari negatif, maka kan mutlak x akan bernilai min x. Sedangkan ini akan bernilai x. Iya. Nah, jadi gini. Jadi tinggal dihitungnya teman-teman. Jadi yang ini berarti sepertiga. Setengah x kuadrat berarti 2 kurang setengah. Berarti 3/2 ya. 3/2 tambah ini min setengah x kuadrat. Min setengah x kuadrat berarti setengah ya. Harusnya setengah ya. Setengah x kuadrat berarti 2. Gitu ya. Jadi kalau ini dihitung 4/3. Ya. Nah yang ini saya cukup bantu aja idenya. Teman-teman bisa hitung sendiri dengan rumusan yang sama. Px itu sama dengan sin px katanya. Jadi di sini kita harus misalin dulu. Misalkan u sama dengan px. Maka ketika kita turunkan kedua ininya, jadi du dx itu sama dengan pi. Maka di sini kita bisa ganti nanti dx itu sebagai du yang dibagi sama pi. Itu ya. Nah, jadinya ini akan jadi sepertiga. Nah, integralnya akan bubar kan batas atasnya kalau kita substitusi. Ya kan? Jadi, kalau saya punya ini, berarti U itu, kalau misalnya X-nya itu min 1, U-nya akan jadi min pi. Dan kalau X-nya itu 2, U-nya akan jadi 2pi. Makanya soal ini akan menjadi apa? Soal ini akan menjadi integral ininya dari min pi sampai 2pi. Nah, ini berarti akan jadi sinus U dx-nya adalah du per pi. Nah, jadi tinggal dihitung integral ini teman-teman ya. Dan ingat bahwa integral dari sin itu min cos. Jadi ini sampai sini saya anggap ya bisa lah. Oke, lanjut ke nomor 14. Oke, di nomor 14 ini konsepnya sama sih. Kita menggunakan teorema rata-rata integral juga. Bukan teorema rata-rata ya. Berarti di sini kita itu punya batasnya 16. Jadi berarti di sini 1/16 itu integral dari 0 sampai 16. Ya, karena kan dia bilang batas bawahnya 0, batas atasnya 16. Nah, dari fungsi ini tuh saya nggak suka lihat fungsi yang ini. Saya mau pisahin dengan sifat kelinearan. Jadi ini sendiri. Gitu, idenya gitu. Jadi ini akan jadi ini 85 dt. Ya kan? Dikurang sama integral 0 sampai 16 dari 3 akar 25 min T dt. Nah, ini 1/16.
Ini kan akan jadi, yang ini kan jadi 85T. Dari 16 sampai 0. Nah, yang ini dimisalin. Jadi, U-nya itu 25 min T. Jadi, DU dt itu sama dengan minus 1. Jadi, dt-nya akan sama dengan minus DU. Nah, teman-teman perhatikan, kalau T-nya itu 0, U-nya jadi 25. Sedangkan kalau T-nya 16, U-nya jadi 9. Gitu ya. Berarti ini, saya bisa, 3 bisa saya keluarin. 3 integral dari 25 sampai 9 dari akar U kali dengan minus DU. Nah, teman-teman ingat kita punya sifat bahwa integral dari A sampai B fx dx ini bisa dikasih negatif dan batas atas dan batas bawahnya kita balikin. Nah, hal itu yang kita pakai di sini. Jadi ini kan berarti negatif ya. Negatif tapi dikali sama negatif lagi jadi positif. Jadi sebenarnya nggak mengubah apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ini bisa saya tulis ulang. Ini kalau nggak salah, ini 1360 gitu ya. Nah, ini berarti jadi 3 kali integral, jadi 925 dibalik ya. Karena kan udah dikeluarin minusnya. Minus kalikan lagi dengan minusnya. Gitu. Akar U itu berarti U pangkat setengah ya. U pangkat setengah DU. Nah, gini. Berarti di sini 16 ini kalikan dengan 1360 dikurangi 3 integral 259 U pangkat setengah DU. Berarti kan ini akan jadi 3 kali ya. Integral dari U pangkat setengah itu adalah 2/3 U pangkat 3/2 dari 25 sampai 9. Ya, gitu lah. Jadi ini berarti 16 kali 1360 minus 3. Waduh, ini gimana nih? Itunya agak buset juga. Ini 250/3 minus 54/3. Berarti berapa? Sebentar ya, lagi hitung teman-teman. 196/3. Berarti ini akan jadi minus 196. Kalau nggak salah kemarin jawabannya 72,75. Kalau nggak salah. Nah, oke, itu jadi kita udah menentukan temperatur rata-rata udah kejawab. Nah, kalau ditentukan saat suatu T1, jadi teman-teman tinggal ganti T gedenya dengan, kan tadi kan awalnya T itu adalah 85 minus 3 akar 25 min T. Nah, di sini karena kita udah tahu T-nya 72,75, jadi 72,75 ini akan sama dengan 85 minus 3 akar 25 min T1. Maka kan pasti bisa dicari T1-nya. T1 gitu ya. Ya, saya serahkan itu kepada teman-teman. Oke, saya lanjutkan dulu nomor 15. Saya nggak tahu bisa sampai jam berapa ya. Mau kuliah ya, guys. Harus kuliah ya, tidak boleh bolos adik-adik. Ya sudah. Oke, tentukan semua nilai C. Jadi sebenarnya sama aja dengan nilai rata-rata. Itu enggak, cuman yang ini ditambahin FC doang. Jadi FC itu seper B min A integral AB fx dx. Nah, jadi kita itu sekarang yang A, berarti kita punya itu FC ini sama dengan sepertujuh integral dari min 4 sampai 3 dari satu, oh shit, jelek. Satu min X dx. Nah, FC itu kan berarti satu min C ya. Ini sepertujuh. Nah, integralnya ini kan berarti integral ini adalah apa? X minus setengah X kuadrat. 3 ini min 4. Gitu kan? Jadi tinggal kurangin aja. Jadi satu min C ini sepertujuh. Kalau 3 dimasukin berapa? Coba. 3 kurang 9/2. Berarti
3/9/2. Berarti minus 3/2 dikurangin sama min 4. Min 4 tuh min 4 kuadrat 16. Jadi ini min 12. Hap. Jadi berarti 1 min 7 C sama dengan 1/7. 24/2 ya. Berarti 21/2. Jadi ini 1/7 yang dikalikan dengan 21/2. Yang berarti adalah 3/2. Maka di sini kita akan dapatkan 1 min C 3/2. Maka C-nya di sini akan sama dengan minus setengah. Dan ini memenuhi teman-teman ya. Saya lupa bahwa C di sini apa? C itu harus berada dalam interval buka AB. Ya, jadi kan ini kan min 4 sampai 3 dan C itu kan berada di antara min 4 sampai 3 ya. Jadi ini syaratnya ya. Bukan syaratnya ya. Syarat ya. Jadi syaratnya itu syaratnya bahwa C itu harus selalu berada dalam A, B. Itu ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya yang kayaknya yang B sama aja deh ya. Tapi kalau mau dikerjain ya udah saya kerjain. Jadi berarti B itu berarti GC kemudian integral dari 0 sampai 1 dari X min X kuadrat dx. Jadi ini berarti C min C kuadrat akan jadi integral setengah X kuadrat min sepertiga X pangkat 3. 1 sampai 0. Jadi C min C kuadrat akan sama dengan setengah kurang sepertiga adalah 1/6. Nah, jadi ini bisa dicari C kuadrat min C plus 1/6 yang sama dengan 0. Nah, jadi teman-teman cari C-nya, cari nilai C, lalu cek apakah C itu berada dalam selang buka AB. Gitu ya. Oke. Yang C HX cos 2X. Oke. Berarti HC itu sama dengan integral dari 0 sampai pi dari cos 2X. Cos 2X dx. Nah, integral dari cos 2X itu gini teman-teman. Jadi bisa pakai aturan substitusi. Jadi kan misalnya anggaplah kita punya cosinus 2X. Nah, kita misalin punya 2X, maka du dx-nya itu 2, maka dx-nya itu adalah du/2. Jadi ini integral cos, ini dx ya. Cos U kali dengan du/2. Berarti ini setengah integral dari cos U du. Berarti ini akan jadi sinus U per 2 tambah C. Jadi akan jadi sin 2X per 2 tambah C. Ya gitu teman-teman penurunannya. Oke. Jadi pakai aturan substitusi. Jadi selagi teman-teman punya sudut dan sudutnya itu tidak dalam X, ya pakailah aturan substitusi gitu. Jadi ini HC berarti kan di sini berarti akan jadi cosinus 2C. Ini akan jadi sinus 2X per 2 dari pi sampai 0. Berarti kalau ini cosinus 2C, kalau sin 2pi itu berapa? Sin 2pi 0 ya? 0, 0 min 0 ya? Jadi pokoknya cos 2C 0. Nah, kapannya cos 2C ini 0? Perhatikan bahwa C itu harus berada dalam 0 sampai pi. Ya kan, saat kita ini, maka C di sini memenuhi itu ada eh, pi per 4 dan atau ya harusnya, sorry. Atau C2-nya adalah 3 pi per 4. Gitu ya? Oke. Itu ya teman-teman untuk yang ini. Saya lanjutkan dengan kesimetrian. Oke. Jadi untuk kesimetrian itu yang harus diingat cuma dua untuk kesimetrian ya. Yaitu kalau dianya fungsi ganjil, maka gampang banget. Integral dari min A
sampai A dari fx dx itu sama dengan 0. Kalau misalnya f-nya genap, integral dari min A sampai A itu fx dx itu sama dengan 2 kalinya integral dari 0 sampai A fx dx. Nah, jadi kita tuh sulitnya di sini Kak, nentuin kapan dia fungsi ganjil, kapan dia fungsi genap. Nah, sekarang yang A, saya akan identifikasi dulu. Yaitu kalau X ini fungsi ganjil, X pangkat 5/3 juga fungsi ganjil. Tapi X pangkat 4 itu fungsi genap. Jadi, di sini akan jadi integral 1 min 1 dari X dx ditambah integral dari min 1 sampai 1 X pangkat 4 dx ditambah integral dari min 1 sampai 1 X pangkat 5/3 dx. Gitu kan? Jadi kan ini 0 tuh. 0, ini juga 0. Jadi saya hanya menyisakan integral dari min 1 sampai 1. Yang ini kan 0 nih. Sorry, sorry. Yang ini kan ini 0, ini 0. Ya, karena fungsi ganjil kan. Jadi ini akan jadi 2 kali integral 0,1 dari X pangkat 4 dx. Berarti ini 2 integralnya adalah 1/5 X pangkat 5 dari 1 sampai 0. Berarti akan jadi 2/5. Lalu yang B, yang B ini integral dari pi min pi/3 mutlak X tangen X dx. Nah, teman-teman, ada sifat yang harus kita ketahui dulu bahwa kalau F ganjil, kalau F ganjil dikali dengan F genap, maka hasilnya adalah fungsi ganjil. Nah, jadi kalau teman-teman identifikasi, mutlak X itu fungsi genap, sedangkan tangen X fungsi ganjil. Mutlak X tahu dia mana fungsi genap, karena kalau digambar dia simetri terhadap sumbu Y. Dan tan X, yang paling gampang kita belajar bahwa dulu tangen X itu, sorry, tangen min X itu sama dengan minus tangen X. Nah, ini kan menyatakan fungsi ganjil sebenarnya. Cuma kita nggak dikasih tahu dulu itu mungkin dulu guru kita gitu ya. Jadi karena ini hasil kalinya karena hasil kalinya fungsi ganjil, ya maka integral dari min pi/3 sampai pi/3 dari segambeng-gambeng ini itu sama dengan 0. Gitu ya. Terus yang C integral 2 min 2. Coba ya. Integral min 2 sampai 2 X pangkat 3 plus 1 akar 4 min X kuadrat dx. Nah, ini saya bisa pisahin teman-teman. Jadi ini integral 2 min 2. Yang satunya saya kalikan, pokoknya saya kalikan masuk. Jadi gini, integral. Sudah, ini dari dx-nya, lupa. Ini dx ya, ini dx. Nah, jadi di sini kita eh, tahu bahwa X pangkat 3 fungsi ganjil, sedangkan angka 4 min X kuadrat itu fungsi genap, jadi ini 0. Ya. Jadi ini akan jadi 2 kali integral 0 sampai 2 dari akar 4 min X kuadrat dx. Nah, akar 4 min X kuadrat itu kalau teman-teman buat di grafik kartesius, itu gini. Ini 2, gini, ini min 2 ya. Jadi kita tuh mau cari luasan ini. Berarti kan kalau mau cari luasan itu, berarti 2 kalinya pi/4 dikalikan dengan M kuadrat. Enggak? Jaya-jaya kan 2 nih. Jadi berarti akan jadi 2 pi. Gitu. Jangan bingung, kok tiba-tiba ada bisa muncul pi ya? Karena itu luas setengah, seperempat lingkaran. Gitu ya. Oke, lalu saya lanjutkan lagi ke ini. Gunakan keperiodikan fungsi. Oke, sebentar.
Oke, jadi kita yang pertama disuruh menentukan integral eh 4pi. Oke. Nah, jadi kita perlu tahu dulu teman-teman bahwa berapa sih integral periode dari fungsi cos, periode dari fungsi sin, karena itu akan membantu kita dalam mengerjakan soal. Jadi periode fungsi cos itu sebenarnya adalah pi, gitu ya. Tapi ini mutlak teman-teman. Jadi mutlak itu agak beda. Jadi kan kalau saya mau gambarkan dulu ya, atau saya pakai GeoGebra aja ya. Baik, saya pakai GeoGebra aja lah. Sebentar. Oke, oke. Oke. Eh, mutlak cos X. Oke. Ini mutlak cos X itu bentuknya gini ya. Jadi dia akan mengulang itu setiap periode tetap pi, gitu kan. Jadi kan dia ngulangnya ini nih. Ini sampai dari sini. Nah, ini dia tuh ngulangnya dari sini. Dari sini sampai ke sini itu satu periode. Jadi periodenya pi, gitu ya. Periodenya pi. Cuman ada cumannya tuh. Apa cumannya? Nah, kita lihat di soal yang ada di sini. Gini. Aduh, ada merah-merah. Hapus dulu. Nah, jadi permasalahannya gini. Jadi kalau eh saya mau buat integral dari 0 sampai 4pi mutlak cos X, gitu ya. Nah, ini tuh berarti samanya dengan mengatakan bahwa kita punya 4 kali integral dari 0 sampai pi dari mutlak cos X dx. Nah, cuman kalau gini kita nggak bisa kerjain teman-teman. Kenapa kita nggak bisa kerjain ini? Karena nanti hasilnya akan nol ya, kalau teman-teman nggak percaya. Kenapa bisa nol? Karena kita belum mendefinisikan fungsi cos X itu fungsi yang gimana. Gitu ya. Berarti kan kalau mutlak cos X, apa definisinya? Berarti cos X akan nilai lebih dari nol, sorry, akan bernilai cos X kalau si cos X-nya lebih gede sama dengan nol, dan minus cos X kalau cosnya lebih kecil dari nol. Nah, sekarang cos X itu akan lebih gede dari nol ketika kapan? Jadi saya bisa buatnya tuh gini. Jadi ini akan jadi 4 kalinya integral ini dari 0 sampai pi per 2 dulu. Kenapa? Karena kalau udah dari pi per 2, cos itu jadi negatif, jadi nggak sesuai lagi. Gitu ya. Nah, ini ditambah. Terus kalau dari integral pi per 2 sampai pi, dia minus cos ya. Gitu kan? Nah, gitu. Jadi, dan seterusnya gitu ya. Jadi saya nggak mau tahu lah. Nah, tapi kalau teman-teman hitung, yang ini, integral dari cos itu kan sin. Jadi ini satu. Yang ini integral dari min cos itu min sin. Min sin, ini kalau teman-teman hitung juga, ini juga satu. Jadi nggak ada bedanya. Jadi sama-sama satu. Meskipun kita udah pecah-pecah gitu, hasilnya akan tetap selalu satu. Gitu ya. Nah, berarti di sini eh ini bukan 4 lagi sih sebenarnya. Ini bukan 4 lagi teman-teman. Makanya akan jadi 8. Karena kan 6 kali kedua ya. Ini akan 8 teman-teman. Kenapa? Karena kan yang ini kan periode dari 0 sampai pi ada 4. Kalau dari 0 sampai pi per 2 kan berarti ya kali 2 lagi kan berarti ada 8. Berarti ya ini sama aja dengan mengatakan bahwa ada 8 kali. Oh, kok bukan 8 kali? Nah, sih. Gini-gini. Nah, nggak boleh ada kalinya dulu. Jadi ini sama aja dengan mengatakan bahwa kita punya eh 8 kalinya integral dari 0
sampai pi per 2 dari cosinus X dx. Ini berarti adalah 8. Jadi jawaban yang A itu 8. Emang agak sulit. Bukan agak sulit, agak tricky mungkin ya bahasanya. Nah, kalau yang B itu integral dari 0 50 pi mutlak sin 2x dx. Ya, sebenarnya sama aja gitu loh. Jadi ini mau mengatakan sebenarnya nanti kita akan punya 50 kali atau 100 kali ya. Nah, kita akan cek dulu di GeoGebra. Sekarang kita kembali ke GeoGebra. Nah, kita akan lihat dia kalau sinus. Sinus 2x gitu. Tuh, kalau sinus 2x, dia akan periodenya tiap pi per 2 ya ini. Tuh, jelas banget ini periodenya pi per 2. Gitu. Pokoknya kalau Anda kerjain gawe integral ini, pokoknya nggak mungkin lah kalau hasilnya nol, karena kalian nggak, karena ini kan mutlak gitu, masih kan positif semua, positif, 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 positif gitu, ya kan? Jadi dia tidak dikurangi dengan yang bawah. Nah, jadi kan kita tahu tuh kalau periode pi per 2, berarti kan ini sama-sama dengan mengatakan bahwa kita punya 100 kali integral dari 0 sampai pi per 2 dari mutlak sin 2x dx, ya kan? Jadi ini harusnya nggak usah pakai mutlak lagi sih. Mutlak sinus 2x dx. Yang dimana berarti akan jadi apa nih? 100 minus cosinus 2x per 2 ya. Dari pi per 2 sampai 0. Sebentar. Ya dia hitung doang lah. Berarti ini cos cos pi berapa sih? Cos pi per 2. Berarti satu setengah ya. Berarti 100 kali setengah minus plus setengah. Jadi 100 lah intinya. Ya gitu. Itu 100 ya. Kenapa nggak dipisah kayak tadi? Kalau mau dipisah juga boleh sih. Jadi kalau mutlak sinus 2x kan akan bernilai sinus 2x kalau sin 2x-nya lebih gede sama dengan 0. Sedangkan di sini minus sin 2x ya jika sebaliknya gitu. Kemarin kan di sini kita udah buktiin tuh bahwa hasilnya sama aja. Jadi ya kita bisa anggap dia satu ke satu, bukan satu ke satu. Jadi kita bisa paketin ya. Ya kita bisa paketin, istilahnya gitu. Nah yang C ini sebenarnya yang ini ada petunjuknya, cuman lupa di crop. Jadi integral dari 1 sampai 1 plus pi mutlak sin x dx. Nah, kalau nggak salah soal ini meminta kita untuk menulisnya gini. Jadi satu ini sin x dx ditambah integral dari pi plus 1 sinus x dx. Gitu ya? Nah, mana ini? Eh, Oke. Nah, jadi apa maksudnya dengan mengganti soal itu dengan ini? Gitu ya. Jadi kita untuk integral ke periodik, integral fungsi periodik itu adalah suatu sifat yang dimana uh, jika kita punya integral dari A sampai A plus NT dari fx dx, ini n-nya bisa dikeluarkan, lalu ini yang integral
nol sampai T dari f x dx. Gitu ya. Nah, jadi yang saya mau buang itu yang mana? Yang saya mau buang, ini langsung hitung gini ya. Kalau sebenarnya kalau ada ini tuh langsung bisa sih guys. Atau saya pakai langsung pakai ini aja ya kali ya. Sebentar. Kalau mau ngitung manual juga bisa sih ya. Tapi kalau dilihat ini periodenya tambah satu. Eh, jadi oh ya udah saya pakai sifat ini aja lah. Oke, jadi yang ini kita pakai sifat ini. Berarti integral dari satu sampai satu plus pi dari mutlak sinus x dx ini sama aja adalah integral dari nol sampai pi ini sesuai rumusannya ini mutlak sinus x dx gitu ya. Nah kalau ini kan nol sampai pi ya, nol sampai pi kan sini selalu positif jadi nggak pengaruh lah. Jadi ini akan selalu nol sampai pi dari sinus x dx. Jadi ini berarti kan akan jadi minus cos X dari Pi dari nol. Jadi ya 1 tambah satu sama dengan 2. 1 tambah satu 2. Gitu ya. Jadi gitu. Nah yang D juga sama sih kayaknya. Integral, coba. Integral 2 plus 100 Pi mutlak cosinus X dx. Berarti kan ini sama aja dengan mengatakan apa? Kita punya 2 kali eh integral. Nah, periodenya kita mau pakai periode apa dulu, teman-teman? Kita mau pakai periode apa? Pakai pi per 2 kalau cos ya. Kalau cos tadi udah tahu tuh cos. Cos kan pakai pi per 2 ya. Berarti, tapi kan harusnya kita tulisnya gini kan. 2 kali integral 100 pi sampai nol gitu ya. Gitu kan? Dari mutlak cosinus X dx. Sebentar. N-nya ini ambil ya. A plus N T. Oh, isi. Sebentar. A plus N T. Hmm. Kita ubah gini aja langsung ya. Jadi gini. Kita kan tahu tuh bahwa periode pi per 2. Kita langsung ubah aja kan. Jadi ini integral dari 2. Kita mau munculin pi per 2. Berarti kan ini 200 kali pi per 2 gitu ya. Nah, jadi enak gitu. Jadi mutlak cosinus x dx. Maka ini akan jadi apa? Sesuai ini kan aturan jadi 200 kali integral dari 0 sampai pi per 2. Kita cukup pakai satu karena kan hasil sama semua. Jadi berarti ini akan jadi 200 integral sin x pi per 2 ini 0. Jadi ya ini 200. Itu integral fungsi periodik. Jadi kalau ada periodik, dia akan sama hasilnya. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 18. Oh shit. Integral udah masuk integral numerik. Kayaknya saya nggak bisa bahas semuanya di part ini. Saya mungkin nggak tahu ya. Karena takut mepet. Jadi kita punya lahan seperti ini. Jadi kalau kita disuruh menghitung luasnya ini dengan wiman kiri dan wiman kanan, wiman kiri ya. Jadi ke wiman kiri itu gini teman-teman. Jadi kan kita punya ini misalkan ini X0, ini X1, ini X2, X3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi saya ambil X0, X0 ini kan kurvanya di sini. Jadi saya ambil persegi di sini. Set, gitu ya. Nah, gitu. Lalu saya ambil lagi yang di sini, yang kirinya lagi. Oh, di sini berarti saya ambil persegi panjang ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kita pakai wiman kiri, berarti kan ini akan jadi F. Ini kan berarti di sini. Waduh. Yang ini titik ini kan berarti akan jadi f x 0.
Titik yang ini akan jadi apa? Fx1. Gitu ya? Berarti kan akan jadi gini. Jadi fx0 dikali dengan delta x ditambah fx1 kali delta x dan seterusnya gitu sampai kita ke mana tuh? 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sampai sini kan? Tuh, sampai buat persegi ini. Berarti sampai delta x kali fx7. Yang x8 nggak masuk gitu karena kita pakai iman kiri bukan iman kanan. Jadi berarti ini fx7 saya nggak tahu Indonesia bodoh lah ya. Nah, jadi berarti di sini delta x-nya bisa saya keluarin tuh. Jadi ini berarti fx0 tambah fx1 tambah dan seterusnya sampai tambah fx7. Gitu ya? Ah, ya teman-teman tinggal lihat aja doang. Delta x-nya berapa delta x-nya sekarang? Dia bilang ini tiap 10. Berarti kan 10 per n-nya ya. N-nya ada berapa partisi kita? Ada 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 kan? Berarti ini 10 per 8. Kan rumusnya B min A per N. Jadi 10 per 8 berarti ada 5 per 4 ya. Bentar. Bentar. 5 per 4 atau N-nya 1. Ini juga delta X itu kan B min A bagi N ya. Oh, tapi delta X harus 10 ya? Oh ya, itu beda. Berarti ini 10. Berarti ini 10 kali. Ya, ikuti aja angka yang ada di situ. Berarti 75 tambah 71 tambah 60 tambah dan seterusnya sampai tambah 60 gitu ya. Hitung sendiri, malas. Lalu aturan trapesium. Aturan trapesium itu berarti kita membentuk bentuk trapesium gitu. Trapesium, jadi galatnya akan lebih kecil sih. Aturan trapesium itu gini. Jadi ilustrasinya saya buat trapesium di sini. Misalnya yang ini hapus dulu ya, yang Wiman kirinya ya. Jadi yang ini saya hapus dulu. Jadi membuat trapesium itu istilah gini. Jadi gimana jelasinnya ya? Waduh, susah juga ya sih, trapesium ya. Ini kalau rumusnya saya hafal kebetulan. Eh, jadi tuh kayak kita ngebuat ini ya. Oh ya, kita tuh ngebuat trapesium. Jadi ini kita hubungin, terus kita buat trapesium. Yang ini kita hubungin, terus kita buat trapesium. Yang ini kita hubungin juga, terus buat trapesium. Nah, itu gitu. Nah, jadi berarti kan logikanya teman-teman ya. Jadi kalau saya mau hitung trapesium pertama kita, itu berarti adalah apa? Berarti di sini aproksimasinya kan berarti fx0 tambah fx1 gitu ya. Ya kan? Dikali dengan tingginya kan tingginya delta x. Bagi sama 2. Ditambah di sini fx1 tambah fx2 delta x per 2. Dan seterusnya gitu ya. Sampai kita ke titik yang akhir gitu. Jadi sampai fx7 tambah fx8 delta x per 2. Nah, jadi intinya itu saya bisa keluarin. Jadi ini delta x per 2 dikali dengan fx0. Nah, intinya dia akan ngedua kali tuh. Kalau teman-teman lihatnya di sini fx1 nih. Ini kan muncul sekali, muncul sekali. Jadi ada dua kali dia. Ini dua kali fx1 gitu ya. Apa? Dua kalinya fx1 tambah dua kalinya fx2 dan seterusnya gitu ya. Sampai 2fx7 ditambah fx8. Jadi setiap titik-titik di sini itu dikalikan dengan 2. Saya malas nulis notasi sigmanya.
Jadi ini akan bisa diaproksimasi ya 5 kali ya ikuti aja 75 tambah berapa tuh angkanya? 2 kali 71 tambah 2 kali 60 dan seterusnya sampai 2 kalinya 60 tambah 59. Nah, ini silakan hitung ya. Oke, itu jadi pakai aturan trapesium dan Riemann-Riemanan. Oke. Waduh. Oke, untuk tutorial ini saya cukupkan sampai nomor 18 dulu ya. Jadi saya akan lanjutkan di nomor 19 sampai 22. Atau ya, ya mungkin saya akan buat video tutorial. Kalau nggak buat video tutorial, mungkin saya akan kasih PDF-nya di community lah ya. Oke, jadi sampai sini dulu untuk tutorial hari ini dari nomor 12 sampai nomor 18. Oke, sekian dulu. Oke, thank you.